Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para bapak alim ulama, para bapak kiai, ustadz beserta ustazah dan teman-teman sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini kita bersama bisa bermuwajahah di pendopo Balai Desa Gunung Putih dengan keadaan wilujeng boten-boten alangan setunggal punopo. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sudah membawa umat dari minadz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman dulu makanan kurma, sekarang sudah makan semangka atau roti apa ini? Roti Roma kan? Dari dulu naik unta sampai sekarang sudah naik Avanza. Makanya kita harus sering-sering membaca sholawat, jangan bosan-bosan ya. Sholawat kok ditutui terbang, iku supaya semangat Bapak Ibu. Kelase awake dhewe niki nek sholawat ning jero kamar, walaupun nyekel tasbih nggone sepi cedhek karo kasur, paring orang oleh 10 sholawat wis nggletak ning kono. Tapi lek gowo terbang ngoten niku iso 2 jam 3 jam insyaallah. Makanya diperbolehkan, yang penting untuk menunjang ibadah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini tema kita adalah syukur dan sabar. Sebenarnya saya juga belum bisa melaksanakan syukur dan sabar, tapi bareng-bareng diskusi, bareng-bareng kita belajar. Bukan berarti saya yang di depan ini lebih pinter, wis iso nglakoni, bukan Bapak Ibu. Namun kewajiban untuk menyampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun cuma 1 ayat. Karena saya malu sudah dijadwal, di-share kemana-mana. Alhamdulillah tadi ada undangan, tak pikir guru kita Pak Asori sudah hadir. Saya sudah lega, karena kalau beliau hadir saya sudah nggak akan ngisi lagi, paling mau nyanyi aja 1 lagu. Tapi ini Allah yang mentakdirkan saya memberanikan diri untuk menghadap bapak-bapak yang luar biasa dan ibu-ibu. Mudah-mudahan ngopi teras ini bisa istiqomah, karena ini satu-satunya jalan kita untuk memperpendek jalan ke surga. Mungkin surga itu Bu jauhnya Bapak Ibu dari bumi ini ke langit
sampai langit ketujuh, perkiraan belum sampai di surga. Dengan apa kita untuk memperpendek jalan kita ke surga? Salah satunya adalah majelis taklim, majelis taklim. Setiap kita datang ke majelis taklim satu langkah sama Allah, kita sudah didekatkan kepada surga. Kalau mungkin yang dari padat tadi sudah berapa langkah? Maka disimpan oleh Allah amal itu, Bapak Ibu. Disimpan terus menerus. Yang penting kita tidak bosan-bosan. Jangan sampai majelis taklim satu kali hadir, selanjutnya sudah merasa saya dekat dengan surga karena kemarin saya hitung sudah 100 langkah, akhirnya tidak hadir lagi. Walaupun pematerinya kayak saya ini, orang jualan semen suruh jadi pemateri, ya apa-apa, yang penting apa yang saya ucapkan kalau memang bisa ditiru yang baik, Bapak Ibu tiru, kalau kurang baik Bapak Ibu tinggalkan. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi, sudah sering mendengar bahwa syukur itu dianjurkan, yaitu la in syakartum la azidannakum, monggo Bapak, wala in kafartum inna adzabi la syadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, sebaliknya Allah siksanya sangat pedih. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur banyak sekali. Supaya kita lebih mantap, sedikit saya jelaskan tentang syukur. Kita berjalan ke majelis taklim, majelis zikir, ini sudah termasuk bersyukur. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala diberi kedua kaki, masih bisa melangkah. Melangkai iso gantian. Coba lek iso gantian terus melangkah bareng. Lak koyok pampir Bapak Ibu. Makanya kita harus bersyukur setiap ada majelis taklim, majelis zikir. Bila ada kesempatan dan kita paksa diri kita untuk hadir ke majelis-majelis, itu tanda syukur kepada Allah. Kita diberi, mohon maaf, mata untuk melihat hal-hal yang diridhoi Allah, untuk belajar. Walaupun tadi dijelaskan oleh Bapak Ustaz Dhofar bahwa belajar di YouTube itu memang tidak ada, dicari di kitab itu tidak ada. Tapi karena sekarang zaman milenial, mungkin Bapak Ibu mau tidur bisa melihat mata untuk melihat yang baik-baik yang ada di YouTube. Jangan sampai iklannya yang agak monyong-monyong itu yang diikuti terus ya. Itu langsung diklik, digeser. Nah itu kalau kita gunakan mata kita dengan yang baik, itu sudah dinamakan bersyukur kepada Allah. Tangan begitu juga, telinga begitu juga. Dan syukur apa yang sudah ada, apa yang sudah diberikan. Jangan sampai kita mengharapkan yang belum ada, itu namanya kurang bersyukur. Coba Bapak Ibu, kalau ada lemari, di dalam lemari itu ada makanan yang lezat, terus dikunci rapat, apa yang perlu kita cari dulu? Kuncinya kan? Makanya kunci itu adalah syukur. Kita cari kuncinya dulu, bukan makanannya dulu. Kita diberi anak nakal. Kita harus ngeluh atau bersyukur Bapak Ibu?
harus bersyukur. Karena kita belum tentu dulunya itu lebih nakal dari anak kita. Karena kita nggak tahu, nggak ingat kenakalan kita. Kalau diberi anak nakal jangan mengeluh, apalagi menghardik anak kita. Tidak sadar kalau kita dulu nakalnya melebihi anak kita. Kalau anak kita sekolah terus dapat nilai 4, kita ya harus bersyukur. Alhamdulillah. Berapa nilainya nak? 4, Bapak Ibu. Kita baca alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah Bapak Ibu? Iya, saya dulu dapat 3. Tapi karena saya dulu dapat 3, saya semangat belajar nak. Saya semangat untuk mencari soal yang diberikan Bapak Ibu guru di sekolah. Saya cari jawabannya. Ternyata saya dapat ranking 1. Walaupun bohong itu demi kebaikan. Jangan sampai anaknya dapat 4 langsung dimaki-maki. Anak siapa kamu, bodoh. Itu anak jadi down. Akhirnya malas belajar, bahkan putus sekolah. Punya istri cerewet. Mohon maaf ya yang mungkin tersinggung enggak ya kalau saya mengatakan seumpama ini. Saya punya istri cerewet, harus bersyukur. Lu kok bisa bersyukur? Karena kita ndak sampai nyetekan televisi, nyetel radio, bahkan nyetel HP sudah ada wakilnya, yaitu istri yang cerewet. Makanya kalau istri cerewet harus bersyukur. Kalau istri diam juga bersyukur, karena kita tidak kehilangan nanya terus, tidak kehilangan ditanya oleh istri. Jadi semua itu nikmat Bapak Ibu. Kalau kita syukur, nikmat. Kalau punya suami marah, ibu ya harus bersyukur. Bersyukurnya apa? Gak capek-capek bikinkan kopi, mijitin. Karena kalau suami marah kan kayaknya mau makan di rumah aja males, malah enak, nggak usah masak. Tapi kalau suami marah, saya kasih rahasianya Bu. Suami itu ibu dekati, dirayu-rayu, dipijit-pijit, brodol ikut dompetnya Bu, nggak jadi marah itu. Ya itu bersyukur. Diberi istri gemuk, ya bersyukur. Beda kembali beli selimutnya istrinya sudah hangat. Diberi istri kurus, bersyukur. Jangan sampai membandingkan istriku kok kayak gini lah. Jangan, kita bersyukur. Kalau kita bersyukur pasti ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu pernah melihat apa kalau di wewayangan itu Semar ya. Karena Bapak Ibu itu sering memajang di rumah, kadang di mobil, kadang di motor itu gambar Semar. Tapi yang masang kadang filosofinya nggak tahu apa ya Semar itu. Semar itu bokongnya kan gede, wetenge yo gede. Lah iku lanang apa wedok kira-kira Semar Bapak Ibu itu? Semar iku lanang apa wedok? Laki-laki. Tapi seperti perempuan. Bahwa filosofinya walaupun Semar itu koyok perempuan, tapi laki-laki. Tidak boleh husnudon sama seseorang. Karena Allah itu yang dilihat bukan jasad, bukan wajah ganteng, bukan wajah cantik, bukan pangkat, bukan kekayaan. Yang dilihat adalah hatinya. Punya iman enggak kepada Allah? Maka filosofinya Semar, bokongnya gede, wetenge gede, kuwi lanang apa wedok, kaya lanang kaya wedok. Filosofinya manusia itu disuruh husnudzon, berprasangka baik kepada siapapun, walaupun itu bukan orang Islam. Kita dianjurkan berprasangka baik.
Semar itu Bapak Ibu nggak pernah mulutnya itu monyong, nggak pernah. Mulutnya itu pasti koyong guyue. Coba perhatikan, kalau yang gambar semar itu ngantek mulutnya monyong, berarti itu orangnya nggak pernah filosofi semar. Karena semar itu selalu senyum, menandakan semar itu bahwa ahli bersyukur. Filosofinya semar ini adalah semua sifat keras, sifat picik, sifat angkara murka di dalam dirinya hanyalah bisa dikalahkan dengan sikap sabar, bisa dikalahkan dengan sifat lembut, bisa dikalahkan dengan sifat bijaksana. Makanya tema malam hari ini syukur dan sabar itu adalah bergandengan. Maka semar itu terlalu sesenyum, tidak pernah puno kawannya atau temannya yang 4 Petruk Gareng Bagong itu cerewetnya minta ampun, terus semar marah-marah, enggak pernah. Diibaratkan api yang tidak bisa dipadamkan dengan api, jadi perlu dengan air. Begitu sifat buruk kita rendam, kita ikuti dengan sifat yang baik. Maka kalau kita menjalankan maksiat Bapak Ibu, kita cepat-cepat bertaubat, istighfar dan menjalankan kebaikan. Itu filosofinya semar. Jadi kalau kita punya sifat buruk, cepat-cepat kita rendam dengan sifat yang baik. Yang kedua, filosofinya semar adalah urip iku urup. Ini kan banyak orang Jawa, supaya sedikit-sedikit tahu tentang filosof wayang. Semar mempunyai arti dalam bahasa Indonesia hidup, yaitu menghidupi. Hidup manusia itu harus bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa manfaati kepada manusia. Apa artinya itu? Seumpama kita jadi pejabat, mohon maaf yang pejabat ya, bisa mengayomi kepada rakyatnya, jangan sampai mempersulit rakyatnya. Jika jadi guru, jangan sampai mempersulit muridnya. Harus bisa memanusiakan manusia. Maksudnya murid itu kita anggap seperti satu tubuh dengan kita. Walaupun murid itu kadang nuakalnya minta ampun ya. Di sini kayaknya banyak yang guru ini. Hidup manusia itu harus bisa memberikan manfaat. Kalau jadi aparat, sini mungkin ada yang jadi Satpol PP atau Pak Hansip, bisa mencontohi kepada rakyatnya. Ini ya saya singgung karena kemarin saya ditegur, Pak Ustadz, saya diberhentikan. Mudah-mudahan beliau ada di sini. Kenapa Pak? Bapak harus pakai masker nih jalan. Loh, beliau di sendiri tidak pakai masker. Loh, gimana nyuruh orang? Mohon maaf, ada di posting juga itu di kecamatan situ. Ini harus saya kritisi supaya bisa jadi teladan betul. Ada di situ diwajibkan pakai masker, kalau tidak pakai masker didenda. Yang megang kanan kiri itu nggak pakai masker. Wah, itu gimana itu? Jadi makanya kita hidup harus bisa memberikan manfaat atau memberikan contoh yang baik. Kalau kita memberikan contoh yang jelek Bapak Ibu, terus diikuti generasi yang akan datang, maka kita punya amal jariah, tapi jariah yang jelek. Kalau kita mempunyai ide-ide yang bagus,
terus diikuti generasi yang akan datang, insya Allah kita mendapat jariah yang baik. Walaupun kita sudah di alam sana, sudah di alam barzah, kita dapat kiriman terus. Seperti ini, mudah-mudahan teman-teman ngopi bareng ini bisa istiqomah tenaganya, pikirannya, dan mudah-mudahan diberi kekuatan. Ini kayaknya ada yang galau, galau ini cepat dihilangkan galau. Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Wah, ini kayaknya yang aminnya keras ini belum dapat ini. Masya Allah. Perlu. Nanti rahasianya biar cepat dapat itu ada di belakang kita ini. Ini Pak Ustadz Tobar ini pakar ini. Mendekat aja dengan Pak Ustadz supaya yang pengen jodoh cepat dapat jodoh. Saya dulu kalau tahu ternyata nikah itu enak banget loh. Nikah dari umur 15 lah. Enaknya apa? Kita ini pagi-pagi itu masih pakai selimut sarung sana sini sudah dibikinkan kopi. Kopi Mas, Masya Allah rasanya. Kadang malam itu enggak terasa capek, ditanya capek enggak Mas? Ya kita bilang capek. Makanya enak loh. Kita lanjutkan. Filosofi Semar yang terakhir mempunyai makna bahwa janganlah terlalu bersedih pada saat mengalami musibah yang menimpa kita, dan janganlah sedih jika kita kehilangan sesuatu. Ini teman-teman hadir ada yang tersindir ini kayaknya. Bisa dipahami? Janganlah terlalu bersedih pada saat mengalami musibah. Kalau kita diuji sakit, diuji rezeki, seret, sering dibully orang, kita baiknya satu gunung tapi salah satu cerit, setiap hari digunjing orang, itu termasuk musibah. Kita harus sabar, harus syukur. Ya perlu tahapan sabar dan syukurnya itu. Perlu dilatih. Ada yang mungkin istrinya galak, sabar, jangan bersedih. Apalagi yang istrinya hilang, sedih, sabar, itu musibah. Dan jangan sampai kalau kita dapat nikmat terus lupa kepada Allah. Orang yang dapat musibah itu sebenarnya Bapak Ibu, sakit itu disenangi oleh Allah. Kalau orang tidak pernah sakit, hartanya melimpah, jangan-jangan itu istidrat. Istidrat itu apa? Dilulu oleh Allah. Coba Bapak Ibu kalau punya anak akal, ada ngerti jarno ya kan? Tidak pernah dikandani ngonong ini, wis jarne wis tiba-tiba kono nyungsep kono. Jadi Allah punya kawula itu apa? Hamba. Kadang dia ditokne ngono kuwi. Ora gelem ibadah, sugih, ganteng pisan, gedhe dhuwur, ora tau lara blas, bojone 4. Tapi seneng ora pernah lara. Iku kadang istidrat Bapak Ibu, ora usah ngiri. Terus awake dhewe wis kendap ganti rezeki seret, bojo sitok, ngono ya rada cerewet. Tapi awake dhewe kudu sabar. Itulah yang dinamakan sabar dan syukur. Karena setiap musibah itu Allah mempunyai rencana yang kita tidak tahu. Mungkin kita mau diberikan sesuatu di kemudian hari,
diberikan derajat, diberikan kemuliaan. Makanya kita tanamkan kesabaran dan syukur kita kepada Allah. Dan janganlah sedih jika kita kehilangan sesuatu. Itu filosofinya Semar. Jadi Semar itu punya jargon. Jargon itu apa ya? Semboyan kalau sekarang ini. Suro diro joyo diningkrat, leburing dining pangastuti. Itu biasanya yang ikut pencak silat SH, Kerasakti, Persigal, Pagar Nusa, itu biasanya ada pelajaran itu. Ngalah, ngalih, ngamuk. Jadi lek diganggu orang tuh ngalah, diganggu neh ngalih, lek batuk diganggu ya ngamuk. Itu prinsip pendekar. Siapa yang pendekar? Nah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin penyampaian saya tidak bisa terlalu panjang karena di belakang kita sudah ada guru kita yang insya Allah akan menambah wawasan tentang sabar dan syukur, dan nanti dilanjutkan diskusi atau tanya jawab. Bisa dicatat dari sekarang apa unek-unek Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau kita ini bisa menjawab, kita jawab. Kalau belum bisa, kita hutang dulu, kita cari dulu jawabannya. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kurang etika saya, mungkin sopan santun saya. Dan kalau ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kesalahan dari kebodohan saya sendiri. Maka dari itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.